ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma akmaluhu pamazkurun fil mabsutati. Adapun yang paling sempurna cara memandikan mayit itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi dan lebih panjang pembahasannya. Wa huwa ayyaghsila fi khalwatin wa fi qamisin balin ala murtafi'in bima'in malihin baridin, yaitu seorang yang memandikannya di tempat yang sunyi, di tempat yang jauh dari keramaian, artinya minimal ditutupin ya. Jadi jangan sampai di tempat mandiin banyak yang ngeliatin di situ ya, jadi hanya orang-orang tertentu saja. Khalwah ya, jadi khalwah itu asalnya di tempat yang sunyi, yang sepi, tapi nggak mungkin sunyi dan sepi karena banyak keluarga yang hadir, tapi minimal ada pembatasnya sehingga yang hadir, yang menyaksikannya hanya orang-orang tertentu saja. Itu namanya fi khalwah, di tempat yang sunyi mandiinnya ya, jangan sampai banyak yang lihat, di tempat yang strategis jangan ya. Dan pada gamis yang sudah basah, sudah usang, di atas yang tinggi dengan air yang ya jernih dan dingin ya. Jadi kalau bisa tuh ya ditutupin pakai gamis ya. Gamis itu baju kurung ya, bisa perempuan bisa laki-laki gamis itu ya. Jadi kalau bisa tuh ditutupin pakai gamisnya. Kalau kita kadang-kadang pakai kain ya, kain panjang di kita itu ya biasanya. Tapi ada juga sunnahnya pakai gamis ya, pakai gamis. Sehingga nanti kain kapan pun yang bagus pakaiannya juga tuh gamis ya, begitu. Jadi di samping ada kain kapan, nah pakai juga gamis yang biasa dipakai. Makanya dulu saya ingat tuh orang tua saya ya, itu memang dia kesukaannya ada gamisnya ya, itu nanti dia dikapani juga pakai gamis ya. Makanya dulu saat-saat ya waktu orang tua saya meninggal di awal-awal itu banyak jamaah-jamaah yang pada cerita sama saya, Ustaz saya habis ya mimpi sama orang tua Ustaz pakaiannya gamis yang putih. Nah itu tuh emang gamis kesukaannya yang suka dipakai ya, bukan satu yang cerita itu Bapak Saudara ya. Banyak jamaah-jamaah yang saat itu sekarang udah banyak yang meninggal, yang masih dekat-dekat sama orang tua saya. Nah kebetulan ya pada saat-saat lagi taklim pada cerita tuh ya, pada cerita datang. Nah seperti itu ya, jadi dengan pakaian gamisnya. Makanya kita sunnah di samping kain kapan yang memang sudah menjadi tradisi kita tuh, kain kapan yang 3 lapis ya, tapi yang bagus juga pakaian gamis kita yang kita udah pakai. Kan yang bagus itu yang dijadikan kain kapan yang sudah kita pakai, bukan yang baru sebenarnya, yang kita udah pakai. Nah makanya di samping kain kapan yang memang itu baru, yang biasa udah disiapkan ya, jadi nanti lapisi juga dengan gamisnya, baju kurungnya ya. Bisa gamis ini bisa untuk laki bisa perempuan, baju kurung namanya ya, seperti itu. Wa ayyajlisahul ghasilu biribqin, kemudian orang yang memandikannya mendudukkannya tuh mayit yang dimandiin dengan lemah lembut. Ini udah jarang nih ya, yang model pakai didudukin ya, jadi mayitnya didudukin di pangku ya. Nah itu udah nggak ada sekarang, itu sunnahnya. Kalau sekarang dia udah ada tempatnya aja gitu ya, ada tempatnya, kemudian tinggal disiram dengan air, digosok-gosok dengan bersih ya, bagian-bagian yang kotor udah dibersihin. Nah seperti itu. Tapi kalau yang paling akmal, yang paling sempurna itu katanya orang yang memandiin didudukin juga tuh, dia dibangunkan, didudukkan ya. Kemudian nanti ada bagian-bagian tertentu yang harus disiram ya, didudukkannya begitu. Lah kalau di kita yang namanya mandi enggak termasuk bagus ya. Kalau di tempat-tempat lain, apalagi di Arab itu main semprot aja. Iya begitu kalau yang nama mandiin
Ya karena memang kan syaratnya yang penting rata dengan air bersih. Nah begitu. Cuma kalau di kita termasuk ya banyak sunnah-sunnah yang dikerjain. Tapi ada lagi nih, wa yajlisahul ghasil. Jadi orang yang memandiin itu Bapak Saudara mendudukkannya tuh mayit dengan kelembutan. Terus ma'ilan qalilan ila waraihi, dicondongkan sedikit ke belakangnya. Ya, supaya nanti kotoran-kotoran jadi keluar semuanya. Wa yada'u yaminahu ala katifihi, kemudian dia letakkan sebelah ya kanannya itu ya di atas tulang belakangnya, wa ibnahu, dan jempolnya binakroti kopahu, di bagian titik tuh tulang belakang daripada ya lehernya, li alla yamila ra'sahu, supaya tidak condong itu kepalanya, wa yusnidu zahrahu, dan disandarkan punggungnya, birukbatayhil yumna, dengan yaitu lututnya yang kanan. Ya kalau mayitnya orangnya berat, gede, ya repot juga. Yang mandiin orangnya mungkin nggak terlalu besar, ya repot. Ya kalau pakai dipangku begitu. Ya, nah ini artinya yang sempurna. Ya tapi kalau enggak dilakukan seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau udah dibaringkan saja begitu, paling nanti ya dibolakkan sedikit ke kanan, nanti dibolakkan lagi ke kiri. Ya palingan seperti itu aja. Ya, tapi jarang yang menundukkannya ya seperti yang dijelaskan di kitab ini. Wa yamurru yadahul yusra, dan terus dia menjalankan dengan tangannya yang kiri ala batnihi, di atas perutnya. Jadi itu di atas perutnya dia agak tekan dikit gitu, dijalanin pakai tangan kirinya. Bitahamulin yasirin, serta ditekankan sedikit, ma'at tikrari, dengan diulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya kotoran-kotoran yang masih ada yang belum keluar jadi keluar semuanya. Jadi pakai tangan kirinya yang mandiin tuh, ditekan bagian-bagian perutnya terus ya, sehingga mudah-mudahan ya nanti kotoran-kotorannya jadi keluar semuanya. Summa yulkihi ala koko, kemudian dipertemukannya di atas ya tulang batang lehernya. Wa yaghsilu bi khirqatin malpupatin ala yasarihi su'ataihi, kemudian dicuci dengan pakai kain ya, pakai ya khirqat tuh biasanya kalau kita sekarang pakai sapu tangan ya diikat gitu, pakai ya khusus ya yang memang udah disiapkan, kemudian udah dibasahin tuh ya, jadi bahan semacam kain yang dipegang di tangan kirinya. Nah kemudian dibersihkan ke bagian su'ataihi. Su'ataihi itu artinya bagian kubul dan dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah begitu. Jadi ya yang memandiin itu biasa pakai sarung tangan. Ya nanti itu sarung tangannya terbuat dari kain yang lembut biasanya. Nah kemudian dia cuci, dia bersihkan su'ataihi, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakangnya ya, dengan penuh kelembutan tuh ya. Nah supaya nanti jadi bersih semuanya. Nah itu kalau bisa untuk membersihkan hal-hal tersebut keluarga yang paling bagus ya. Jadi jangan orang lain, kalau bisa keluarganya ya. Kalau orang tuanya ya anaknya. Nah begitu, itu yang paling bagus. Itu sebagai salah satu bentuk ya kita ingin ya berkhidmah dalam bentuk zahir yang terakhir begitu tuh ya. Jadi kita ya kalau istilahnya ya bahasa kampung kita dicebokin ya begitu. Jadi ini siapa yang nyebokin? Kalau bisa keluarga dekatnya, kalau yang meninggal orang tuanya, kalau bisa anak-anaknya. Nah pakai apa? Itu tadi pakai yaitu sarung tangan ya yang berbentuk dari bahan yang sudah ya dipilih tuh ya, yang gampang untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Nah itu dengan tangan kirinya ya udah dibasahin ya, kemudian dibersihkan su'ataihi, yaitu bagian kubul maupun bagian duburnya. Wa yunazzibu bi khirqati asnanahu, kemudian di samping itu udah bersih semua bagian kemaluan depan belakang, lalu juga
seorang yang memandikan, membersihkan dengan kain juga asnanahu, yaitu giginya. Nah, jadi yang tadi itu udah diganti tuh. Biasanya yang untuk su'atai, kemaluan depan belakang diganti, nanti ambil lagi kain yang baru. Makanya nanti biasanya udah disiapkan beberapa tuh, bukan satu, diganti lagi yang baru. Nah itu yang baru nanti khusus kain ini untuk membersihkan asnannya, giginya. Ya, giginya mayit nih dibersihin. Ya. Waman khoroihi, 2 lubang hidungnya. Summa yuwaddi'uhu, kemudian baru diwudukannya, biniyatin, pakai niat biasa. Wuduin dah, sama kita niat. Ketika niat berwudu tuh. Nah, jadi nanti setelah kita bersihkan giginya, setelah kita bersihkan 2 lubang hidungnya, nah kemudian diwudukannya dengan niat. Summa yang silu roksahu, kemudian dibasuh kepalanya dibasuh. Ya, terus palih ia tahu, kemudian jenggotnya kalau ada jenggotnya, binahui sidrin, seumpama dengan sidir, daun bidara. Wa yusrihu sya'rahuma bimistin wasi'il asnani, kemudian disisirkan rambut-rambutnya dengan sisir yang pakai alat yang agak luas gitu, gigi-giginya. Kan sisir tuh biasanya ada gigi-giginya namanya. Ya, itu yang luas gigi-gigi sisir tersebut, ya kemudian dirapikan tuh ya rambutnya, baik rambut yang ada di kepalanya maupun rambut yang ada di mana, di janggutnya, yang disebut jenggot. Ya, jenggotnya, kemudian ya rambut kepalanya disisirin. Ya, begitu sisirin udah disiapkan tuh, biribkin, tapi dengan lemah lembut. Wa yajibu dafnu ma yatasaqatu minhu ma'al mayyiti, kemudian wajib dikuburkan. Ini wajib hukumnya, wajib dipendam ma yatasaqatu, sesuatu yang jatuh minhu dari bagian-bagian mayit, ma'al mayyiti, nanti dikuburkan, dipendamnya bersama mayitnya. Contoh, seandainya ada disisirin ini mayit, rambutnya dia yang rontok. Nah itu bagian rambut yang rontok disimpan tuh, jangan sampai lupa. Nanti dipendem berbarengan waktu mendem mayitnya. Apa aja dah unsur-unsur yang ada yang memang kebetulan terjauhkan, mungkin saja rambut bisa pada copot ketika disisirkan, atau yang lain-lainnya, kalau ada kukunya atau ada yang lain-lain. Nah itu wajib nanti dipendam berbarengan saat dia memendam mayit. Wajib dikubur bersamaan pada saat orang itu menguburkan mayitnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oh ini ketinggalan rambutnya, jangan. Ya, supaya semuanya ya disertakan. Nah, itu yang dimaksud begitu. Ya. Yang silu sakohul aiman, dia membasuhnya dari bagian yang kanan dulu. Jadi mandiinnya, disiramnya, dibersihkannya bagian yang kanannya dulu. Nah setelah yang kanan sumal aisaro, baru bagian yang kiri. Gitu. Jadi bagian kanan kan sunahnya begitu ya. Segala sesuatu kan kita disunahkan yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Ketika kita mandi pun mandi junub, yang kanan dulu sunahnya siram, ya baru yang kiri. Ketika kita berwudu, basuh bagian anggota wudu yang kanan dulu, baru selesai yang kiri. Kanan misalnya ada tangan kanan, tangan kiri. Kaki ada yang kanan, ada yang kiri. Nah itu ketika kita berwudu, kita sunnahnya mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Kecuali telinga. Kalau telinga ada tangan, ya ada telinga kanan, ada telinga kiri. Itu membasuhnya apa kanan dulu, baru kiri? Enggak, dibarengin. Ya, jadi pada saat kita berwudu, itu ketika kita menyapu atau membasuh di telinga, itu barengin. Jadi begini aja langsung. Nah, ambil air kita giniin sampai 3 kali, terakhirnya kita tutup begini. Nah itu sunnah, kita tutup Pak.
Itu ketika kita berwudu, walaupun ini ada kanan ada kiri, tetapi sunnahnya berbarengan. Ya, tapi ketika membasuh tangan dan kaki itu sunnahnya kanan baru kiri, kanan baru kiri. Nah kalau mandi itu kita ada bagian kanan ada bagian kiri, ya kan? Tubuh kita ada kanan ada kiri. Nah itu ketika mandi sunnahnya siram yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Nah begitu juga ketika kita memandikan mayit. Jadi ketika memandikan mayit maka bagian yang kanan dulu kita siram baru yang kiri. Nah ini yang dimaksud yaksilu syaqahul aiman summal aisar. Summa yuharrifuhu ila syaqihil aisari, kemudian dia merubahnya membalikannya ke bagian yang kiri. Payang silu sakahul aiman, maka dia basuh bagian yang kanan. Mimma yali kopau, sampai yang mengiringi batang lehernya. Summa yuharrifu, kemudian dirubah lagi ila syaqil aimani, kepada bagian yang kanan. Payang silul aisara, maka dia akan menyapu dan membersihkan, menyiram bagian-bagian yang kiri. Begitu seterusnya. Kadzalika, demikian itulah musta'inan, hal kanan diminta pertolongan fi zalika, pada yang demikian itu kullihi, seumpamanya binahui sabunin, seumpama pakai sabun. Jadi kalau dikagak bisa sendiri nanti minta bantuan sama yang lain. Waktu ngambilin sabunnya, nyiramnya, kemudian waktu gosok-gosoknya, itu kalau dia sendiri nggak mampu, makanya didampingin sama yang lain untuk membantu. Makanya ketika ada yang mandiin tuh bapak saudara, dia nggak sendiri biasanya, pasti minimal berdua. Sebab ada musta'in, ada yang nanti bantu. Nah begitu. Jadi ada yang nyiramin, ada yang gosokin. Nah itu minimal ada yang bantu. Summa yuziluhu, kemudian dihilangkannya. Nah setelah dipakai sabun, disiram, kan jadi bersih tuh. Jadi diumpamakan sama aja kalau kita mandi sendiri. Pertama kita siram dulu dengan air, kemudian kita pakaikan sabun, selesai pakai sabun siram lagi dengan air sehingga jadi bersih. Nah ini yang dimaksud setelah pakai sabun, summa yuziluhu bima'in min fauqihi ila qadamihi, dihilangkan pakai air, disiram pakai air tuh sehingga badannya yang tadinya kena sabun semuanya hilang, bersih tuh sabunnya sehingga badannya pun sekarang jadi harum wangi. Dari mulai mana? Disiram dari atas ila qadami, sampai telapak kakinya. Dari atas tuh terus disiram yang rata sampai batas yang paling bawah, yaitu telapak kakinya. Summa ya'umuhu kadzalika, kemudian diratakan itu semuanya bima'in sorpin, dengan air yang mengalir. Lakin fihi qalilu kapurin, akan tetapi disertakan juga pakai sedikit kapur. Tujuannya tadi tuh kalau pakai kapur tujuannya supaya nanti menghilangkan daripada bau-bau, dan juga untuk memperkuat jasadnya, dan nanti binatang-binatang yang melata tuh supaya jangan sampai memakan jasadnya, jadi lebih tahan lama. Makanya sunnahnya pakai apa? Sedikit kapur. Fahazihil ghussalatu salasu, maka ini basuhan-basuhan yang tiga, ghuslatun wahidatun, dianggap sebagai satu basuhan. Wa yusannu saniyatun wa salisatun, dan disunahkan lagi yaitu yang kedua dan yang ketiga. Satu kali siram belum bersih, dua kali siram belum bersih, tiga kali siram baru bersih, maka yang tiga kali dianggap satu kali siraman. Sehingga jangan rapi dulu, jangan selesai dulu, sebab sunnahnya tiga kali, disiram lagi yang kedua kalinya sempurna, disiram lagi yang ketiga kalinya sempurna, baru selesai. Nah begitu. Jadi itu siraman yang pertama dianggapnya satu kalau memang udah bersih semua. Sekarang 3 kali siraman, 4 kali siraman, 5 kali siraman. Kalau memang baru sempurna dianggap ghuslah wahidah, satu siraman. Sehingga nanti perlu ditambahkan yang kedua dan yang ketiga. Wa yundabu, dan disunnahkan alla yanzural ghasilu min ghairi auratihi,
dan disunahkan orang yang memandikannya tidak boleh memandang dari selain auratnya illa qadral hajati, kecuali seukuran hajat. Kalau bisa jangan ngelihat auratnya kecuali seukuran hajat. Kalau memang itu perlu dilihat, kalau tanpa dilihat dia enggak bisa, nah itu boleh. Tapi kalau masih bisa tanpa melihat, jangan dilihatnya. Nah seperti itu. Wa yundabu, dan disunnahkan ayyubtiya wajahahu, ya bahwasanya dia menutupkan wajahnya bi khirqatin, dengan khirqah. Sebab takut malu nih mayitnya begitu. Jadi kalau bisa ditutupin mukanya sedikit dengan dengan khirqah. Khirqah itu semacam bahan, ya ditutupin. Tujuannya apa? Ya umpamanya kalau dihidup gitu. Kalau dihidup kan malu gitu ya, malu. Tapi kalau ditutupin dia kan nggak ngelihat. Nah itu sunnahnya seperti itu. Nah itulah yang disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang, yang lebih luas, ya bahasannya terkait sempurnanya orang yang memandikan, yaitu mayit. Wa yuqwanul mayitu zakaron kana au unsa baligon kana au lapi salasati aswabin, dan dibungkus siapa mayit, baik itu mayit laki-laki atau itu mayit perempuan, baik mayitnya itu sudah balik ataupun mayitnya belum balik, dikapani fi salasati aswab, yaitu pada 3 pakaian, 3 lembar berarti gitu. Jadi yang bagus tuh ya mengapani jangan 1 lembar doang, ya tetapi ya dikapani dengan 3 lembar pakaian atau baju. Wujuban, wajib, haitsuladina, kalau memang ladaina, haitsuladina kalau dia kagak punya utang. Tuh kalau punya utang nih baju perlu dijual untuk bayar utang, nggak boleh dia ya sampai ya membungkus sampai 3 baju. Ya, ini ternyata nih mayit banyak utangnya, ya udah 1 aja kain kapannya, yang 2 buat jual bayar utangnya. Tuh sampai begitu Bapak, masalah utang tuh begitu tuh. Ya, makanya utang itu agak berat ya. Ya, jadi Nabi makanya pernah dalam satu riwayat ketika dia ya mau nyolatin jenazah, lalu tiba-tiba ya ada pertanyaan dari Rasulullah. Ya, ini mayit punya utang kagak nih? Begitu. Ada yang nyeletuk jawab, ada ya Rasulullah. Gitu. Kata Nabi, kalau begitu saya kagak nyolatin. Ya ente aja dah yang nyolatin, saya nggak mau nyolatin. Sampai begitu. Ya. Tiba-tiba, ini satu riwayat ya. Nanti ada riwayat yang lain lagi. Tiba-tiba itu malaikat Jibril datang negor Nabi. Ya Rasulullah, sholatin deh. Jangan kagak disolatin. Ya kan dia punya utang Jibril. Iya. Itu ya utangnya udah saya bayarin. Tuh kata Jibril. Tuh utangnya udah dibayarin sama malaikat Jibril. Lah Rasulullah bingung. Hebat amat nih mayit. Dia punya utang yang bayarin malaikat Jibril. Iya kata malaikat Jibril. Saya berbentuk berubah menjadi manusia atas perintah Allah. Jadi sebelum dia meninggal dunia, saya berbentuk seperti dia, datang ke tempat dia utang sama siapa, dia yang bayarin. Ya yang bayarin semuanya. Emang amalannya apa? Ya Jibril orang ini, kata ya malaikat Jibril, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Jadi suka baca surah Al-Ikhlas. Ya 1 hari baca surah Al-Ikhlas nggak pernah lepas 100 kali dibaca. Tuh 1 hari 100 kali dibaca. Masya Allah. Ya dia sempat dibantu karena memang sebenarnya nih dia nih pengen bayar utang, cuma belum mampu. Akhirnya sebelum dia meninggal dunia, Allah kasih bantuan malaikat Jibril yang membayarin utangnya. Karena itu udah sholatin aja, langsung disolatin. Nah begitu. Ada lagi satu riwayat saya baca, ya ada orang punya utang, Nabi nggak mau nyolatin. Terus Sayyidina Ali nunjuk, ya Rasulullah, saya yang tanggung semuanya. Ya, utang-utangnya limpahkan kepada saya. Nah, kata Rasulullah, ente ya akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Tuh, makanya boleh itu hiwalah namanya.
Jadi utang bisa ditangguhkan, dialihkan kepada orang lain. Nah itu yang biasa di kita. Ya biasanya begini, kita ketika mau nyolatin jenazah, ya itu kita bilang, apabila ini mayit punya utang piutang, maka segala tanggung jawabnya dilimpahkan kepada ahli waris. Berarti nanti yang utang siapa? Ahli waris. Nah begitu. Siapa ahli waris? Di antaranya anak-anaknya. Nah makanya itu anak-anaknya punya kewajiban. Kalau seandainya nih mayit punya utang, tolong dibayarkan. Nah karena memang sekarang mayit udah bebas, ya sehingga Nabi nyolatin. Ya kalau begitu ya udah saya sholatin. Nah itu ada 2 riwayat seperti itu. Jadi artinya bisa kemungkinan utang tersebut dilimpahkan kepada ahli warisnya. Begitu. Makanya ketika mau dibagikan faraid warisan, itu dikeluarkan dulu utang-utangnya dulu. Ini misalnya ya, warisannya banyak. Ini orang tua kita punya utang enggak? Punya. Nah itu keluarin dulu. Jangan dibagi-bagi dulu. Keluarin buat bayar utangnya. Utangnya udah. Ada punya wasiat enggak? Oh ada. Dulu di wasiat ya pengen misalnya membantu memberikan infak sedekah buat masjid, apa buat pondok pesantren, apa buat apa. Nah itu juga dikeluarin berapa? Ya kalau bilang oh dulu dibilang nyebut sekian, keluarin dulu. Nah udah wasiatnya dilulusin, dilaksanakan semua, kemudian utang-utangnya udah dibayarin semuanya, baru itu bagi-bagi hak ahli waris. Karena memang udah sunnatullah seperti itu. Ya. Tapi sebelum dibayarkan utangnya jangan anak bilang udah aja yang utang ya, orang tua saya minta aja di kuburan sana sama orang tua saya. Nah jangan begitu, kasihan orang tua kita. Nah seperti itu. Jadi ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh begitu. Jadi dikapani. Ya kalau memang dia nggak punya utang-utang, itu kapannya 3 lembar, 3 baju. Salah satu aswab, ujub, ya wajib hukumnya. Tapi dengan syarat haitsu ladaina. Saat itu ketika dia tidak punya utang. Wakupina dan ya pakaikan kain kapan, itu dari mana kain kapannya? Min malihi, dari hartanya mayit. Itu kalau memang ini mayit punya harta, ninggalin harta, maka beli dari hartanya mayit. Walam yusi, kemudian dia tidak wasiat bi isqatiz zaidi, dengan menggugurkan tambahan alal wahidi atas yang satu. Wa illa, kalau seandainya diwasiat, wajabal iktisaru, maka wajib meringkas ala saubin, atas pakaian satirin yang bisa menutupi likullil badani, di setiap badannya, intolabahu gharimun mustagrikun, jika memang ada orang yang meminta untuk bayar hutangnya, ya semuanya. Nah begitu. Jadi itu sampai pakaian aja jadi masalah. Ya, jadi kalau dia ya harus bayar utang, pakaiannya nggak boleh lebih dari 1. Ya 1 udah, nggak boleh 2 sampai 3, karena yang 2 dan 3 bisa dimanfaatkan apabila jual, itu bisa menghasilkan uang, dan uangnya itu untuk bayar utangnya. Au kupina, atau bungkus dengan kain kapan, miman talzamuhu nafaqatuhu, ya bagi orang yang wajib menanggung napakohnya, ya, atau mayit nggak punya harta. Nah kemudian ada orang yang wajib memberikan napakohnya, seperti anaknya atau orang tuanya. Nah itu pada saat mayit meninggal dunia, maka kewajiban yang memberikan kain kapan siapa? Yaitu bisa anaknya, bisa orang tuanya, yang memang dia termasuk yang wajib memberikan napakoh hariannya. Walam yatabarruk bizzaidi, dan tidak ada yang melakukan tabarruk kebaikan dengan nambahin. Au min baitil mali, atau mungkin kain kapan itu diambil uangnya dari baitul mal, kas negara. Tuh baitul mal itu nih kas negara. Ya mungkin kalau kita sekarang ada orang baik di masjid atau musola yang udah menyiapkan, nah itu boleh. Nah ini dari baitul mal dah. Baitul mal namanya dari kas masjid atau musola. Nah itu bisa aja. Au min waqfil aqfani, atau dari wakaf kain kapan. Ada orang yang mewakafkan. Ada orang yang banyak duitnya,
kemudian udah membeli kain-kain kapan, buat siapa? Saya wakafkan untuk yang mau meninggal dunia, silahkan tinggal ngambil aja. Nah boleh juga, itu namanya awakfil akpan namanya. Ya, nah itu orang-orang baik begitu. Ya, jadi dia punya duit, ya tapi dia ingin memberikan kemanfaatan buat orang lain. Tuh, makanya kita kan yang bagus orang yang suka memberikan kemanfaatan. Tuh, jadi siapa manusia yang terbaik adalah anfa'ulin nas, yaitu orang yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Ini kita nih, ya kalau bisa disuruh bisa memberikan kemanfaatan, ya buat orang lain. Ya begitu, berikan apa yang kita bisa supaya kita bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Apakah dengan tenaga kita, apakah dengan pikiran kita, atau dengan uang kita. Kebetulan kita banyak duit, nah duit ini berikan kemanfaatan buat orang lain. Oh kebetulan kita punya pikiran-pikiran bagus, berikan kemanfaatan, ya curahkan pikiran untuk membantu orang lain. Oh kita punya tenaga, ya mungkin tenaga kita bisa berkhidmah untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain. Itu sosok manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang suka memberikan kemanfaatan. Makanya kita ayo, ya apa yang kita bisa untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain. Nah di antaranya ini, ya memberikan wakaf kain kapan. Nah begitu Bapak, ya saudara, ya bisa aja terjadi. Atau kita ya bisa memberikan kemanfaatan dah buat apa aja, buat pondok pesantren, buat masjid, buat musola, buat orang-orang du'afa, buat orang miskin. Nah seperti itu. Au min malil musyirina, atau memang pribadi dari harta orang kaya. Bisa aja orang kaya ya memberikan langsung, dah nih uang ya untuk beli kain kapan dari saya saja. Nah itu bisa terjadi itu semuanya, ya namanya min malil musirin. Lipak dima zukiro, karena luput tidak ada apa yang tadi sudah disebutkan, ya karena memang sudah tidak ada lagi, yang ini tidak ada, dari sini tidak ada, dari sini tidak ada. Ternyata ada orang kaya, ya udah dari harta saya aja silahkan belikan kain kapannya, itu boleh seperti itu. Cukup saya kira karena udah waktunya udah agak siang, nanti baru walawih talapal warosah dan seterusnya ditandain. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.